Di Subang sedang ramai ya, masyarakat demo kepada DPRD Kabupaten Subang persoalan tambang ilegal yang ditutup oleh Kang Deddy Mulyadi. Mereka merasa kehilangan mata pencaharian, supir truknya, penambangnya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada terjadi dilema. Di satu sisi, jangan sampai ada tambang ilegal karena merugikan banyak orang dan alam. Tapi di sisi lain, ketika tambang ilegal itu sudah berjalan cukup lama, lalu sudah banyak masyarakat yang bekerja di sana, lalu sekarang kemudian ditutup, akhirnya ada masyarakat yang protes, lalu merasa kehilangan mata pencaharian. Nah, di sini mesti ada solusi dari pihak pemerintah setempat. Karena Kang Deddy mungkin, bukan mungkin lagi ya, belum dilantik, akhirnya belum punya kebijakan di Jawa Barat khususnya untuk membereskan, untuk memberikan solusi, untuk ngasih pekerjaan kepada yang tadinya bekerja di tambang-tambang ilegal. Coba, ini negara pemerintah bakal bersikap seperti apa? Coba kita lihat dulu nih ya aksinya. Jahat, dia adalah pengkhianat, dia adalah orang-orang yang sosialis. Akan tetapi dalam prakteknya dia telah memutus leher kita. Betul. Kelaparan bagi kita semua. Betul. Jangan bicara lingkungan, jangan bicara ketidakadilan lingkungan akan oleh penambang yang terjadi. Betul. Dia orang mana Kang Deddy? Dawan. Subang. Berarti saudara kita, saudara tanah air. Benar. Saya sumur. Tapi dia sudah tega mematikan kehidupan kita semua. Betul. Kita datang ke sini adalah rakyat kuli, bukan pengusaha. Betul. Kita kulit panggung batu. Betul. Kita penambang yang upahnya dikerja cuma 90.000. Betul. Dia sadar nggak Deddy Mulyadi dengan posisi jabatan hari ini? Betul. Kita tutup Provinsi Jawa untuk segera turun, buka kembali tambang-tambang yang ada di wilayah Subang. Kalau ditutup, hapus zona wilayah pertambangan di dalam CWP. Betul. Tidak ada tambang sekalian. Biarkan petambang lari ke Subang. Biarkan kontraktor pemerintah pusat daerah silakan beli ke Purwakarta. Betul. Hapuskan wilayah pertambangan Subang kalau seperti ini. Tolong. Katakan jadi cuma dia pengen di YouTube. Betul. Ingin kontennya rame. Dapat follower. Tapi dipertimbangkan nasib masyarakat Subang. Salah asuh. Dia punya konsep Sunda. Aing orang Sunda, Dede. Aing lahir di Subang, modal lagi di Subang. Apa filosofi asa asuh teh? Lamun masyarakat bener tutur kan kita bener. Lamun pengusaha kebuka izin bener kan kumane, Dede. Betul. Beresan, sudah siap mampu ngurus ke liup SIPB sambil hujan di air nama kau bertanggung jawab ke si Deddy. Uruskan SIPB, liup pertambangan. Ulangan datang kurang dan ngomong ilegal, waduh. Ayah disebut raja, konsep kerajaan di Indonesia. Gak ada konsep kerajaan. Jangan-jangan si Deddy hayang ngeruk menjadi monopoli perusahaan di Subang. Pengaruh kemudian pemerintahan Jokowi mencanangkan strategis nasional. Betul. Prabowo. Benar. Patiman, akhirnya masih berjalan proyeknya. Benar. Dan halus. Akhirnya tambah ada jalan tol, proyek strategis nasional. Dan halus gini. Sada warna. Ayo tanya, boleh bahan materialnya di mana? Nyokot material kandung di mana? Di Tomo. Dia
Aing minta kepolisian ulah dek itu tapi itu urusan politik. Di sini nutup tambang kayak legal oke sih nutup ulah. Masa naon Bapak termasuk orang yang berdosa sudah berkhianat pada rakyat terus mengedaran para ekonomi masyarakat yang lebih baik. Dilantik hiji aing pamenta dibuka deui agar naon aing kita kehidupan urang kedua dah proyek Patiban mangkrak benar proyek tol mangkrak benar cepat metropolitan mangkrak gara-gara naon cuitan Deddy Mulyadi apakah karena cuitan Deddy Mulyadi sehingga pemerintah provinsi Kajerno komando maju ayo usaha berarti balas ayo nama katilu nak berhenti ayo ngaminta tah izin anu can bareres sedang us miliaran geus anu 2 tahun udah jangan minta ayo kasih dari beres ane deh gratis terkecuali ayo pajak ke daerah aja bayar PNBP tak ke negara benar ayo mau rugi tak ke usaha memelek negara daripada ayo pungli yang izin nyalin kudu bayar sekian ratus juta benar amdal lingkungan sekian ratus juta minta peta di BPN ratus juta ayo peta benar lamun ayo peta sok ayo buka atau ku ayo PTWN kan dia pemerintah Jawa lamun isu kageno tambah minta dibuka kunaon sarang material pengusaha anu kuli masyarakat kerugian secara ekonomi yang sepihak deh susuratan benar ayo saya minta kepada perwakilan DPRD ayo yang ngomong ayo cari tadi masyarakat ulah lebih teman-teman semua masih semangat ya. Hari ini kita bawa banyak perwakilan dari teman-teman yang bekerja di galian atau tambang. Mulai per minggu kemarin banyak teman-teman kita yang nganggur, betul? Gara-gara apa? Gara-gara ditutup. Indonesia ini sedang banyak terjadi PSN, proyek strategis nasional, yang bahan bakunya hasil lab dan lain-lain, yang terpakai barang yang di Selatan di Tongo. Begitu. Subang Selatan, gara-gara untuk konten ditutup dengan alasan izinnya mati. Padahal semua pengusaha ingin berizin, ingin legal, tetapi mahalnya biaya membuat izin-izin tersebut susah. Sudah mahal, lama. Pokok kita izin, tapi itu bisa. Harusnya yang nutup kasih solusi. Ada izin yang namanya izin darurat untuk proyek strategis nasional bisa. Tapi presiden untuk keberlanjutan. Ayo ke urang mah seangger Pak Ketua. Ya. Begitu. Jadi intinya hari ini nanti kita akan mengadu kepada PJ Bupati dan anggota-anggota Dewan yang terhormat untuk bisa mengusahakan agar tempat kita bekerja bisa dibuka kembali. Setuju?
Lanjut dulu Amino. Ayo, ayo. Untuk rekan-rekan maju lagi ke depan. Maju lagi ke depan. Pemerintah, lihat ini masyarakat Anda. Lihat. Lihat pejabat. Lihat ini masyarakat Anda. Kami tidak mau minta makan. Kami pengen hidup kaya. Jangan berpikir pengusaha tidak punya duit untuk presiden. Birokrasi yang mempersulit kami. Misalnya TikTok, misalnya YouTube. Kalau kalian tidak tahu, sekarang mana solusinya? Apa solusinya? Siapa yang tahu? Jangan berpikir pengusaha tidak punya duit untuk ngurus izin. Tapi izin sangat sulit, birokrasi yang publik. Ada apa ini? Ada apa? Hah? Sekarang hulu ke hilir. Tapi lihat, hulu yang dihantam, hilir belah. Oke. Pertanyaan kita, apakah ini benar-benar para penambang atau supir truk yang kehilangan mata pencaharian atau disuruh oleh bos tambang ilegalnya itu? Kan itu kita mesti per-peran di dalam hal ini. Bahwa kemudian ada orang yang kehilangan mata pencaharian, iya mungkin karena ditutup galian tambang ilegalnya. Tapi di sisi lain, kalau kita melihat manfaat dan madaratnya kepada khalayak lebih banyak masyarakat daripada yang demo, bukan berarti yang demo tak usah diperhatikan, itu pun harus diperhatikan. Cuma kalau kita mau pilih-pilih, mau kemudian lebih punya pikiran yang mengedepankan aspek lingkungan, mengedepankan masyarakat luas dan prospek kedepannya, ya, jangka waktu lama, misal ketika tambang itu terus digali lalu akan terjadi longsor atau apapun itu, atau karena masih berproses izin, ya, boleh jadi nanti jalan yang dipakai rusak sementara uang pajaknya tidak masuk dalam galian itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dampaknya bukan hanya kepada si pendemo, tetapi lebih luas terhadap masyarakat mayoritas Subang. Kan itu ya. Maka ini mesti ada penyelesaian yang serius menurut saya dari pemerintah Subang. Dan saya yakin nanti juga Kang Deddy setelah dilantik menjadi gubernur Jawa Barat, setiap apa yang beliau lakukan akan mencari solusinya, termasuk menutup tambang-tambang ilegal. Kita sebagai masyarakat yang di luar Subang, kita nggak bekerja sebagai supir truk, pengangkut material tambang, kita bukan penambangnya juga di sana. Mungkin hanya memberikan pandangan, ya support sebetulnya terhadap apa yang dilakukan oleh Kang Deddy. Karena lebih melihat maslahatnya lebih banyak daripada mazaratnya. Tinggal bagaimana caranya ketika tambang ilegal ini sudah berjalan lama, sehingga kemudian ada banyak yang bekerja di sana, masyarakat yang mencari hidup di sana, ini pemerintah mesti ngasih solusi. Ya, karena kan tambang itu bahaya sekali kalau memang tidak pada tempatnya. Menambang seenaknya itu bahaya banget. Kita mesti mikir secara objektif sebagai masyarakat, dampak negatifnya seperti apa. Ya, begitu. Di sini saya pribadi tidak menyalahkan 100% kalau memang itu penggali tambang. Kalau benar-benar itu adalah supir material tambang karena merasa mata pencahariannya hilang, ya wajar mereka protes, mereka demo terhadap pemerintah itu. Jadi segeralah buat solusinya oleh pemerintah Subang. Kalau Kang Deddy dilantik, saya yakin beliau akan bertindak secara cepat menangani ini semua. Karena beliau belum dilantik, dan mau bagaimanapun tambang ilegal mesti ditutup. Menurut saya ya, tambang ilegal mesti ditutup.
Dan kalau yang legal pun seandainya merusak lingkungan mesti ditutup. Kayak ini jangkauannya, durasinya panjang, Pak. Persoalannya lingkungan. Sesuatu yang pasti. Menambang di bukan tempatnya, itu bahaya. Merusak lingkungan, merusak alam. Yang jelas ini saya kira harus diselesaikan oleh pemerintah. Ya, mereka yang tidak punya pekerjaan, nganggur gara-gara tambang ilegalnya ditutup, ya mesti kasih secepatnya solusi. Bagaimana caranya? Dan mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ini bukan karena isu politik. Tapi saya dengar-dengar sih, orang-orang itu tuh yang demo itu, termasuk yang orasinya itu, katanya itu salah satu tim ses yang kemarin kalah di Subang. Jadi unsur politiknya kuat. Tapi sekali lagi, seandainya motifnya politik juga, karena pasti akan ada masyarakat yang terdampak karena galian tambang ilegalnya ditutup, itu tetap harus jadi perhatian pemerintah. Itu sih menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.